There it is. He got 5 bombs away. Di saat dunia masih sibuk menghitung jatuhnya korban perang, dari dalam lingkaran kekuasaan Israel justru mengarah pada langkah yang terasa jauh lebih luas dan lebih berisiko. Nama Bezalel Smotrich semakin mencuat di tengah kebijakan yang mendorong jejak Israel meluas, sekaligus di 4 titik krusial: Gaza, Suriah, Lebanon, dan tepi barat. תהיה רגל מדינית מסיימת בעזה שתרחיב את גבולותינו, תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו על הליטני לגבולות ברי הגנה. Ini bukan lagi sekadar operasi militer jangka pendek atau respons sesaat. Ketika potongan kebijakan itu dirangkai, polanya mulai terlihat terang. Israel tidak hanya bertempur untuk hari ini, tetapi tengah membangun ruang kendali baru untuk masa depan. Dan jika arah ini terus berlanjut, yang terbentuk bukan sekadar konflik berkepanjangan, melainkan peta ekspansi yang benar-benar mengubah wajah kawasan. Sejak akhir Maret 2026, Donald Trump terus melontarkan ultimatum kepada Iran secara bertubi-tubi. Ancaman yang dibawa tetap sama, menghancurkan pembangkit listrik dan melumpuhkan negara itu jika Selat Hormuz tak kunjung dibuka. Tenggat yang awalnya hanya 48 jam, kemudian berubah menjadi rangkaian perpanjangan yang semakin membingungkan dari 5 hari, 10 hari, hingga akhirnya memasuki perpanjangan ke-6. Alih-alih menunjukkan ketegasan, pola ini justru menimbulkan kesan adanya tekanan besar di balik layar, seolah Washington sendiri belum sepenuhnya siap menghadapi konsekuensi dari ancaman yang mereka lontarkan. Menjelang batas waktu terakhir yang diumumkan pada pukul 8 malam waktu timur, situasi di lapangan justru bergerak ke arah yang lebih berbahaya. Amerika Serikat dan Israel meningkatkan intensitas serangan dan targetnya tak lagi terbatas pada sasaran militer. Infrastruktur vital mulai ikut dihantam. 8 segmen jembatan di sejumlah kota besar Iran diserang untuk memutus jalur logistik. Dalam waktu yang hampir bersamaan, sebuah pembangkit listrik di Mashhad juga dilaporkan menjadi sasaran serangan udara. Namun respons Iran justru melampaui perkiraan banyak pihak. Kurang dari 24 jam sebelum tenggat terakhir Trump, Teheran melancarkan serangan yang bukan hanya bernilai militer, tetapi juga mengguncang sisi ekonomi. Targetnya bukan pangkalan militer, melainkan kawasan industri petrokimia terbesar di Arab Saudi, Jubail. Di tengah suhu konflik yang terus meningkat, retorika Trump pun ikut memanas. Pernyataannya tentang kemungkinan hancurnya satu peradaban memicu gelombang kecaman, bukan hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam Amerika Serikat sendiri. Tokoh-tokoh politik lintas kubu mulai bersuara, menilai ancaman tersebut berlebihan, berisiko, dan tidak proporsional. Bahkan, seruan untuk mengaktifkan amandemen ke-25 mulai terdengar semakin nyaring, menandakan munculnya kekhawatiran serius terhadap stabilitas kepemimpinan di Gedung Putih. Tekanan politik dari Kongres dan Parlemen pun ikut meningkat. Lebih dari puluhan anggota legislatif mendorong agar Trump dihentikan, baik melalui jalur pemakzulan maupun mekanisme konstitusional lain. Di titik inilah paradoksnya terlihat sangat jelas. Saat Amerika berusaha menekan Iran dari luar, guncangan paling besar justru datang dari dalam negerinya sendiri. Kesepakatan itu akhirnya tercapai di saat yang nyaris terlambat, sekitar 1 jam sebelum ultimatum terakhir Donald Trump berakhir. Amerika Serikat dan Iran sama-sama menyepakati jeda tempur sementara selama 2 pekan dengan syarat utama Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Jalan menuju titik ini jelas bukan proses yang mudah. Di baliknya ada dorongan diplomatik yang berlangsung intens, terutama melalui Pakistan, serta tekanan halus dari Cina yang ikut mendorong kedua pihak agar tidak melangkah lebih jauh ke jurang eskalasi. Iran sendiri datang ke meja perundingan dengan membawa rancangan 10 poin, yang diantaranya menuntut pencabutan sanksi serta penarikan militer Amerika Serikat dari kawasan. Meski seluruh poin itu belum disepakati,
Keberadaannya tetap penting karena menjadi fondasi awal dalam proses perundingan. Masalahnya, jeda itu ternyata tidak benar-benar menghadirkan ketenangan. Hanya beberapa jam setelah gencatan mulai berlaku, situasi kembali pecah di sejumlah titik yang sangat sensitif. Salah satu lokasi yang langsung menyita perhatian adalah Pulau Lavan, ketika kilang minyak Iran di sana diserang secara tiba-tiba. Dampaknya bukan hanya strategis, tetapi juga simbolik, karena fasilitas itu menyentuh urat nadi energi Iran. Situasi semakin rumit setelah muncul dugaan keterlibatan jet tempur Mirage milik Uni Emirat Arab dalam operasi tersebut. Iran memang sempat menerima sinyal bahwa serangan itu disebut tidak berkaitan langsung dengan Amerika Serikat atau Israel. Namun bagi banyak pengamat, penjelasan seperti itu justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban. Ada kesan kuat bahwa permainan di balik layar jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Iran tidak merespons dengan lambat. Dalam waktu singkat, mereka melancarkan serangan balasan besar yang disebut sebagai gelombang ke-100 dalam operasi True Promise 4. Serangan kali ini tidak lagi sekadar unjuk kekuatan, tetapi mulai mengarah ke titik-titik yang berpotensi mengguncang kawasan secara ekonomi. Targetnya meluas ke fasilitas minyak di Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, termasuk depo minyak besar di Fujairah. Melalui langkah ini, Iran seolah ingin mengirim pesan tegas bahwa mereka bukan hanya mampu menyerang pangkalan atau instalasi militer, tetapi juga bisa menyentuh struktur energi yang menjadi penopang kestabilan pasar global. Tekanan kemudian meluas ke titik-titik lain yang tak kalah krusial. Laporan yang beredar menyebut sasaran serangan turut mencakup pusat teknologi dan infrastruktur di Israel. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil, Israel justru meluncurkan operasi besar bernama Eternal Darkness. Langkah ini dipandang banyak pihak sebagai tindakan yang bertabrakan langsung dengan semangat gencatan senjata, terlebih dilakukan saat proses penurunan tensi belum tuntas. Pada waktu yang hampir bersamaan, serangan besar juga menghantam Lebanon. Ratusan titik dilaporkan menjadi sasaran dalam waktu singkat, dengan korban sipil yang terus bertambah. Dampaknya, cakupan konflik semakin melebar, dan risiko perang kawasan menjadi jauh lebih nyata. Sebagai respon atas rangkaian eskalasi tersebut, Iran kembali menutup Selat Hormuz. Keputusan ini langsung mengguncang pasar global. Jalur yang selama ini menjadi salah satu nadi utama distribusi minyak dunia kembali tersendat, memicu kekhawatiran baru akan krisis energi. Konflik ini tidak lagi bergerak hanya di garis medan tempur. Guncangannya telah menjalar hingga ke pusat-pusat kekuasaan politik global. Di Amerika Serikat, tekanan terhadap Donald Trump terus membesar. Bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth, ia kini menghadapi ancaman pemakzulan yang kian serius. Hampir 100 anggota parlemen mendorong penggunaan amandemen ke-25 dengan alasan bahwa keputusan dan retorika Trump selama konflik dinilai telah melampaui batas yang dapat ditoleransi. Dari sisi strategis, posisi Iran justru tampak semakin menguat. Mereka berhasil mempertahankan program nuklirnya, menjaga jaringan proksi tetap bertahan, dan yang paling krusial, menunjukkan bahwa kapabilitas rudal serta drone mereka masih utuh meski terus berada di bawah tekanan. Di atas semua itu, kendali atas Selat Hormuz kini berubah menjadi kartu tawar yang sangat besar karena memberi Iran pengaruh langsung terhadap denyut ekonomi global. Di tengah perkembangan tersebut, muncul pesan penting dari Mojtaba Khamenei yang seolah menandai arah baru strategi Iran. Ia menyebut konflik ini bukan akhir, melainkan awal dari fase baru, di mana Iran dan jaringan poros perlawanan akan bergerak sebagai satu kekuatan yang lebih terintegrasi. Ia juga menegaskan bahwa kontrol atas Selat Hormuz akan dijadikan alat utama untuk menghadapi tekanan sanksi dari Barat. Dari pesan itu, arahnya terasa semakin jelas. Iran tidak hanya berusaha bertahan, tetapi sedang menata langkah untuk tampil sebagai kekuatan regional yang lebih dominan.